Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denata Novena Evgenesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kekuatan untuk seluruh tubuh. Yang pertama, sebelum kita memasuki inti materi, kita harus mengerti tentang pengertian kondisi fisik, pengertian latihan, dan pengertian kondisi. Yang pertama adalah pengertian kondisi fisik. Pengertian kondisi fisik adalah suatu proses meningkatkan kemampuan fisik yang dijalankan dengan menitik beratkan pada efisiensi kerja tubuh. Yang kedua adalah latihan. Latihan adalah berbagai atau bentuk sikap dan gerak terarah berulang-ulang dengan beban yang kian bertambah. Yang ketiga adalah pengertian kondisi. Kondisi adalah keadaan kesiapan menghadapi latihan yang akan dilakukan. Latihan kondisi fisik adalah proses pengulangan yang sistematis dan progresif untuk peningkatan dan pemeliharaan dengan menitik beratkan pada efisiensi kerja tubuh. Lalu yang kedua, kita harus mengerti pengertian tentang prinsip latihan. Sebelum kita memulai latihan, kita harus memiliki prinsip latihan dan mengerti pengertian dari latihan tersebut. Yang pertama adalah pengertian hukum berat lebih, yang diartikan sebagai hukum berat lebih adalah yang bergerak memperbaiki kebugaran dan kebugaran seorang atlet sehingga membutuhkan meningkatkan beban latihan yang akan menentang keadaan kebugaran atlet. Yang kedua adalah hukum individualis. Hukum individualis ini adalah yang memperhatikan faktor usia dan jenis kelamin, lalu respon masing-masing atau kemampuan seseorang dalam melakukan latihan fisik agar dapat melihat keahlian yang dimiliki. Perbedaan tersebut bisa diketahui yang sudah dijelaskan, yaitu usia dan jenis kelamin. Oleh karena itu, kita harus membuat rancangan dan proses program latihan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu tersebut. Yang ketiga adalah urutan latihan fisik. Pada materi ini kita akan membahas pengaruh latihan kekuatan. Jadi, urutan latihan fisik sebenarnya adalah yang pertama adalah pembentukan kondisi fisik, yang kedua adalah daya tahan, yang ketiga kecepatan, yang keempat yaitu kekuatan. Nah, kekuatan ini yang akan kita bahas di tema kali ini. Jika pengertian kekuatan bisa diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya bentuk pengangkatan atau penahanan suatu beban, besarnya tenaga kontraksi otot yang bisa dicapai dalam suatu usaha maksimal. Lalu bisa saya simpulkan yaitu dengan keterangan menurut para ahli, kemampuan otot untuk bekerja menahan suatu dengan melihat kondisi fisik seseorang dan besarnya tenaga kontraksi otot yang bisa mencapai dalam satu kali latihan. Itu adalah pengertian yang saya simpulkan. Pasti ada pertanyaan lama waktu olahraga yang ideal dan efektif agar kita dapat memanfaatkan olahraga dengan cepat dan lebih baik. Sebenarnya, menurut penelitian Noam Tamir, CSCS, pendiri TC Fitness di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sesungguhnya tidak ada durasi ideal untuk kita berolahraga. Semua tergantung pada tujuan dan tubuh masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika kita melakukan latihan, kita harus melihat porsi dan kondisi tubuh kita sendiri. Jika kita bisa melakukan latihan lebih dari 30 menit, kita akan bisa melakukannya. Namun sebaliknya, jika kita tidak bisa melakukan olahraga atau masih belum kuat mencapai lebih dari 30 menit, kita harus menyesuaikan porsi yang kita berikan. Menurut saya, idealnya untuk mendapat atau mencapai pergerakan atau efisiensi itu adalah 45 menit per hari, dan minimal olahraga untuk orang-orang yang ingin berolahraga biasa itu 3 kali dalam seminggu. Jika atlet itu beda lagi, ada porsinya sendiri. Nah, itu tergantung pada tubuh masing-masing. Saya akan memberikan contoh
Contoh bentuk-bentuk latihan untuk seluruh tubuh atau bisa berkontraksi pada semua tubuh. Jadi kita bisa melakukan 1 kali latihan dan mendapatkan manfaatnya untuk semua badan, bukan hanya 1 titik saja. Yang pertama, burpees. Sebelum kita melakukan latihan, kita harus mengetahui gerakan ini harus dilakukan dengan benar dan baik, karena jika gerakannya salah, kita pasti tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu sebelum itu yang perlu diperhatikan juga adalah asupan minum. Yang selanjutnya adalah gerakan yang harus dilakukan harus benar-benar diperhatikan agar kita terjauh dari cedera dan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi adalah burpees. Mulailah dengan berdiri tegap. Yang kedua adalah posisi lompat, lalu setelah lompat memposisikan tubuh terlungkup seperti melakukan gerakan push up, lalu kita berdiri lagi dan lompat lagi, begitu seterusnya. Yang kedua adalah squat. Squat ini dilakukan gerakannya untuk melancarkan atau membentuk otot kita yang di paha, yaitu quadricep, atau juga baik untuk upper body, karena olahraga ini berpengaruh atau berkontraksi di otot upper body yang di belakang dan juga otot paha. Yang pertama berdiri tegap, yang kedua membuka kaki selebar bahu, ambil posisi seperti duduk. Diusahakan bahu harus tegak lurus, tidak boleh membungkuk, diiringi dengan lompat dan begitu seterusnya. Untuk kalian yang belum kuat, itu tidak disarankan untuk melakukannya banyak, melakukan dengan repetisi yang banyak. Yang ketiga adalah push up. Push up ini bagus untuk upper body di tangan dan lengan, tricep, bicep, dan juga trapesius atau otot dada. Yang selanjutnya adalah pentingnya latihan kekuatan dan adaptasinya. Pentingnya latihan kekuatan ini untuk tubuh kita adalah banyak sekali. Yang bisa saya jelaskan adalah karena banyaknya manfaat yang kita dapatkan di sana, seperti dapat memperkuat otot agar tidak lemas dan membentuk tubuh lebih bagus, meningkatkan kelenturan, kestabilan, dan keseimbangan agar dapat lebih cepat beradaptasi. Otot harus dilatih terus-menerus agar lebih cepat beradaptasi. Maka dari itu, untuk pemula sampai yang sudah terbiasa pasti akan mendapat progres atau adaptasi tersebut. Jadi kesimpulannya adalah pengetahuan yang cukup juga dapat memberikan dampak yang baik untuk melakukan sesuatu hal, termasuk dengan latihan fisik ini. Dengan memperhatikan macam prinsip dan gerakan yang benar, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Latihan tersebut juga harus dilakukan berulang kali seperti yang sudah dijelaskan. Harus memperhatikan kondisi tubuh kita sendiri. Lalu bukan hanya otot saja yang akan terbiasa, karena seluruh tubuh pun akan melakukan penyesuaian jika kita rutin melakukan latihan kekuatan tersebut untuk kondisi fisik yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.